Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang gadis pembuat tato bernama Win. Ia adalah putri ketua gangster bernama Bao. Kekasih Win sendiri bernama Wu, anak buah ayahnya. Saat ini Wu dan sahabatnya Tiger mendatangi Win untuk menyampaikan berita duka. Di sana, mereka disambut oleh sahabat Win bernama Susan yang juga menjadi karyawannya. Susan yang penasaran, lantas menanyakan tentang kabar apa yang membuat mereka berdua tiba-tiba datang ke tempat itu. Tanpa melihat situasi, si rese Tiger dengan santainya berkata, ayah Win udah meninggal. Win sangat terkejut mendengar kabar kematian ayahnya yang begitu mendadak. Padahal ia sudah memohon berkali-kali agar ayahnya berhenti dari pekerjaannya. Namun sang ayah tak mau menurutinya. Scene pun flashback ke beberapa jam lalu, di mana Bao menemukan informasi bahwa Tiger adalah intel polisi. Ia memberitahu orang kepercayaan sekaligus calon menantunya tentang pengkhianatan Tiger. Wu yang tak percaya dengan kabar tersebut berusaha meyakinkan bosnya bahwa Tiger bukanlah polisi. Dulu, mereka memang sempat terpisah karena beda geng. Tapi Wu dan Tiger sudah berteman sejak kecil. Tiger membenarkan ucapan Wu kalau dirinya memang bukan polisi. Bao lantas berkata, seandainya kau bukan kekasih putriku, aku pasti sudah menganggapmu sebagai pengkhianat juga. Belum selesai masalah Tiger, gangster lain di bawah pimpinan kian datang diwakili oleh anak buahnya yang bernama Luxia. Kedatangan mereka ke tempat Bao untuk melakukan transaksi jual beli narkoba. Tanpa mereka sadari, seorang sniper bernama Eva sedang mengawasi aksi mereka. Eva sendiri adalah anggota dari intelijen Hong Kong. Ia bersama rekannya Magnum, diutus untuk menyelidiki Mistung atau Madam dan Kian. Setelah proses transaksi selesai, Eva diperintahkan oleh Magnum mengaktifkan ultrasonik. Seketika itu juga, situasi menjadi kacau. Magnum memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencuri uang transaksi milik Kian. Merasa dikhianati, Luxia langsung melakukan penyerangan terhadap geng Bao. Alhasil, aksi baku hantam tak terhindarkan lagi.
Luxia menarik mundur pasukannya. Mereka harus rela kehilangan uang karena gagal mendapatkan narkobainya. Hampir semua pasukan dari kedua belah kubu tewas. Bao mengalami luka tembak di bagian perut. Ia menitipkan keselamatan dan masa depan putrinya di tangan Wu. Dengan sisa nafas terakhirnya, ia mengabari rekan bisnisnya Miss Tung si pemasok narkoboy, bahwa mulai saat ini Wu adalah pemimpin baru menggantikan dirinya. Setelah tewasnya Bao, Wu langsung membebaskan Tiger. Tiger yang selalu bertingkah konyol langsung memeluk Wu dan pamit pada Bao. Oke. Saat itu juga, Wu bergegas menemui Madam, di mana Tiger sudah lebih dulu berada di sana. Madam berkata jika kejadian tadi adalah ulah dari pengkhianat yang ada di kubu Bao. Bisa saja pelakunya salah satu dari mereka berdua, karena hanya mereka berdua yang selamat dari kejadian tadi. Tiger langsung membantah tuduhan tersebut. Madam mengabaikan Tiger kemudian memberikan pistol ke Wu, memintanya menghabisi Tiger sebagai bentuk kesetiaannya pada Bao. Tanpa berpikir lagi, Wu menolak permintaan Madam. Ia lantas memberikan pistol tersebut kepada Tiger. Wu harap-harap cemas melihat ekspresi sahabatnya itu. Tanpa diduga, Tiger malah menodongkan pistolnya ke arah Madam. Yang ternyata itu hanyalah prank semata. Namun Madam cukup kagum dengan keberanian Tiger yang berani mengancamnya di hadapan anak buahnya. Wu berharap Madam mau memaafkan Tiger dengan dirinya sebagai jaminan. Tiger yang menyela omongan Wu langsung mendapat tamparan gratis. Madam pun dengan resmi memberikan dukungan pada Wu sebagai pengganti bos Bao. Kembali ke Win, Wu hanya bisa meminta maaf karena gagal melindungi dan menyelamatkan ayahnya. Untuk menghargai mendiang bos Bao, Tiger menyampaikan keinginannya untuk mentato nama Bao di paha kirinya. Sebab di paha kanannya sudah ada nama mendiang mantan bosnya dulu. Sambil tersenyum Wu berkata, simpankan satu tempat untuk namaku. Dengan konyolnya, si Tiger langsung memeriksa pahanya. Sesaat kemudian, Kang Paket tiba. Wu yang pernah bermasalah dengan kurir langsung menutupi wajahnya. Ia tak menyadari Wu telah diculik oleh Kang Paket. Mereka dengan santainya membawa keluar Wu dalam paket besar melewati para kurir. Sementara Tiger masih kebingungan di tempat dengan hilangnya Wu secara mendadak. Sin berpindah ke kapal kontainer yang sedang berlayar di laut lepas, di mana Wu disekap. Ia tersadar saat berada di atas meja operasi. Samar-samar ia melihat seorang dokter dan seorang pria bernama Aaron memasukkan sesuatu ke bagian lehernya. By the way, Aaron ini nama asli aktor asal Malaysia kalau gak salah. Koreksi ya kalau emang salah. Terdapat juga beberapa wanita muda yang menjadi korban penculikan dimasukkan ke dalam kontainer. Kapal tersebut milik bos gangster bernama Kian yang melakukan transaksi dengan geng Bao tempo hari. Tak hanya menjalani bisnis garam haram dan perdagangan wanita, Kian juga melakukan jual beli organ manusia. Adegan berpindah ke ruangan Kian. Aaron dan sniper cantik bernama Jie berada di ruangan tersebut. Wu lantas menanyakan alasan mereka menculiknya. Aaron terpaksa melakukan itu karena khawatir Wu akan menolak jika mereka mengundangnya langsung, dan hal itu sangat dibenci oleh Kian. Tak lama kemudian, Kian menampakkan batang hidungnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kurir logistik. Tanpa basa-basi, Wu bertanya, kita tak saling kenal tapi kenapa kau menculikku? Dan, apakah kau menyeludupkan wanita? Sembari melihat ke layar CCTV. Dengan santai Kian menjawab kalau itu hanyalah bisnis logistik dengan keuntungan dan resiko yang besar. Kian menjelaskan alasan Wu berada di sana. Karena bosnya Bao mempunyai hutang padanya, Wu yang bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Hutang yang dimaksud adalah uang miliknya yang dibawa kabur oleh Magnum. Jelas saja Wu tak terima karena Kian pasti mengetahui situasi saat itu. Tak hanya Kian, tapi Bao juga mengalami kerugian besar dengan hancurnya narkoba yang sudah dibayar cash ke Madam. Kian tak mau tahu karena keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab Bao. Namun ia ingin berdamai dengan Wu. Ia tak menuntut uang sebagai ganti ruginya. Ia hanya ingin Wu menemukan si peracik narkoboy, kemudian menyerahkan orang tersebut kepadanya. Jika berhasil, maka semua hutang geng Bao dianggap lunas. Dan sebaliknya, Kian akan memberikannya bayaran yang besar.
Wu yang tak mengetahui lokasi pabrik madam berkata jujur kalau dirinya benar-benar tak punya informasi tentang si peracik obat. Namun, Qian meyakinkannya bahwa Wu pasti akan mengetahuinya. Di sela obrolan mereka, seorang petugas korup bea cukai asal Prancis tiba. Ia meminta maaf pada Qian atas kendala yang dihadapi Qian. Hal itu dikarenakan dirinya dicurigai telah menerima suap. Qian tak mempermasalahkannya. Ia bahkan meminta Aaron menyiapkan hidangan untuk bapak bea cukai. Hidangan yang dimaksud adalah mengambil organ tubuhnya untuk dijual. Seketika itu juga, Wu menjadi panik. Namun Qian menenangkannya bahwa dia tak akan memperlakukan Wu seperti itu. Singkat waktu, Wu tiba-tiba terbangun di pelabuhan dalam peti kayu berisi bom waktu. Wu bergegas kembali ke markas. Setelah mengirim pulang Wu, Qian menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke lapangan memantau Wu. Namun idenya tersebut mendapat penolakan dari Aaron dan Jia. Sebagai mantan kekasih Qian, Jia masih tetap mencintai Qian meskipun ia selalu bersikap dingin pada Qian. Sejak putus dari Qian, Jia sebenarnya ingin pulang kampung agar bisa move on, namun Qian tak mengizinkannya. Kembali ke Wu. Di sana ia telah disambut oleh anak buah Bao beserta para geng sekutu Bao dan Win untuk meresmikan dirinya sebagai ketua geng baru. Win sangat bahagia akhirnya Wu kembali setelah menghilang selama 1 minggu. Win berharap Wu mau melibatkannya membalaskan kematian ayahnya. Namun tiba-tiba, Magnum muncul sembari berkata, balas dendam pada siapa? Bahkan kau sendiri tak mengetahui siapa musuhnya. Melihat cara menggerakkan tangannya, Wu langsung teringat dengan pria yang mencuri uang Qian. Magnum lantas mengajaknya bicara di dalam ruangan. Mengetahui mereka adalah penyebab kematian Bao, Tiger langsung mengeluarkan pisaunya. Magnum dan Eva sudah mengetahui di mana Wu berada selama menghilang. Eva yakin, Wu telah menjanjikan sesuatu pada Qian sehingga Qian mau melepaskannya hidup-hidup. Mereka yang sudah lama mengenal Qian tahu betul sifat Qian yang tak pernah mengampuni musuh-musuhnya. Yang ternyata, Qian, Magnum, dan satu sahabat mereka bernama Jack dulunya berada dalam satu tim YG sama. Waktu itu mereka mendapat tugas menyusup ke kapal-kapal gangster yang melakukan transaksi di laut lepas. Hingga suatu hari, Qian berhasil tertangkap. Ketika mereka berniat menyelamatkannya, Qian malah mengkhianati mereka. Ia memilih menjadi bos gangster dengan menghabisi bosnya sendiri. Lalu rekan sesama intelijen yang menolak suap, termasuk Jack sahabatnya sendiri, yang tak lain adalah tunangan Eva. Mungkin karena terlalu mendalami peran penyamarannya sebagai anggota gangster. Sejak saat itu, mereka berdua berusaha mengejar Qian untuk menyadarkannya. Setelah mendengar cerita itu, Wu terpaksa jujur kalau Qian menginginkan peracik obat madam. Magnum lantas membuat kesepakatan dengan Wu untuk mencari tahu pabrik pembuatan garam haram milik madam menggunakan uang Qian yang ia curi tempo hari. Tiger langsung mengajak Wu bicara empat mata. Ia hanya ingin memastikan apakah Wu mempercayai mereka. Wu tak punya pilihan selain mengikuti skenario Magnum demi keselamatan Win dan anak buahnya. Karena Wu yakin, Qian akan mengincar mereka jika dirinya mengkhianatinya. Tiger terpaksa setuju sembari memperlihatkan tato bertuliskan nama lengkap Wu di pahanya. Tiger membuat tato itu sejak hari pertama Wu menghilang, karena ia pikir Wu udah tewas. Wu hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah Tiger. Singkat cerita, Wu akhirnya melakukan transaksi langsung dengan madam, sementara Eva dan Magnum mengawasi mereka dari kejauhan dan berhasil mengikuti anak buah madam sampai ke pabrik. Rencananya, Magnum ingin bergabung dengan mereka menculik Pham, namun Wu menolaknya, sebab hanya mereka yang bisa membebaskannya dan Tiger jika tertangkap. Adegan berpindah ke ruang lab di mana seorang wanita parubaya memimpin proses pembuatan obat. Ya, dia adalah Pham si peracik, orang yang menjadi target Qian. Alarm tiba-tiba berbunyi menandakan adanya penyusup. Pham segera menyiapkan rencana dadakan. Ia menghabisi putra baptisnya, seolah-olah pria tersebut adalah kepala lab. Di hadapan Wu dan Tiger, ia berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih. Mereka hanya menemukan catatan racikan garam haram. Belum sempat menanyakan penyebab kematian kepala lab, HP Wu berbunyi. Wu mendapat telepon dari bank yang ingin menawarkan kartu kredit.
Di saat bersamaan Magnum juga menghubunginya untuk memberitahunya posisi anak buah Madam yang sedang menuju ke ruang lab. Karena panggilan telepon Magnum dan ban bertabrakan, ia tak bisa menghubunginya. Alhasil, Magnum harus turun tangan mengatasi masalah tersebut. Ada-ada aja nih film. Lagi genting-gentingnya malah dapat telepon kartu kredit. Lanjut, Tiger yang pada dasarnya rese, berniat mencampurkan asam sulfat ke ramuan utama. Secara spontan, Fa mencegahnya sembari menjelaskan reaksi kimia yang akan terjadi jika bahan tersebut tercampur. Mereka akhirnya sadar, orang yang dicari adalah wanita tersebut. Karena sudah keceplosan, Fa berniat kabur. Kehadiran anak buah Madam membuat Fa dengan mudah melarikan diri. Tak lama kemudian, Eva terkejut melihat kehadiran Kian dan langsung mengabari Magnum. Ia mengingatkan Eva agar bisa mengontrol emosinya menghadapi pembunuh tunangannya. Hai Ki Kun, kau點解會嚟㗎？加油啊！追邊度先？ Wu yang terpojok, kaget melihat Kian berada di tempat itu. Ia merasa bingung, bagaimana bisa Kian menemukannya di sana. Wu akhirnya sadar, kalau Kian telah memasang alat pelacak di bagian lehernya. Mereka berdua terpaksa bekerja sama menghabisi anak buah Madam. Sementara Tiger terus berjuang menghentikan Fam yang menyetir secara ugal-ugalan. Di sisi lain, Eva yang tak bisa menahan emosinya, langsung mendatangi Kian. Kian sangat terkejut melihat tunangan sahabatnya itu. Beruntung, Magnum tiba di sana saat Kian tak sengaja menembak Eva. Terjadi adu bacot di antara mereka berdua. Masing-masing dari mereka saling menyalahkan kematian Jack. Dan namun disinilah terungkap fakta kematian Jack yang sebenarnya, di mana pembunuhnya bukanlah Kian melainkan Magnum. Untuk meyakinkan Eva, Kian memberikan pistolnya. Jika memang ia pelakunya, ia akan membiarkan Eva menghabisinya sekarang. Selama ini Eva telah menyia-nyiakan waktunya hanya untuk memburu orang yang salah padahal pelakunya selalu bersamanya. Eva yang masih tak percaya pada Kian langsung berdiri bersiap menghabisi Kian. Namun tiba-tiba, Magnum yang sekarat buka suara. Ia membenarkan semua ucapan Kian sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Sontak hal itu membuat Eva shock. Ia tak menyangka orang yang sangat ia percaya adalah pelakunya. Jadi waktu itu, Kian mengajak mereka berdua ikut bersamanya. Magnum dengan tegas menolak ajakan tersebut. Sementara Jack berniat ikut bergabung dengan Kian. Ketika Magnum menodongkan pistol ke arah Kian, Jack tiba-tiba melakukan hal serupa ke Magnum. Magnum mencoba menyadarkan Jack. Ia mengingatkan, bagaimana kecewanya Eva jika mengetahui tunangannya menjadi penjahat. Namun, Kian langsung menghasut Jack untuk menghabisi Magnum agar Eva tak mengetahui rahasia mereka. Namun yang terjadi malah sebaliknya, karena Jack dengan sengaja membiarkan Magnum menghabisinya untuk melindungi Eva. Jack,
Jack! Ia sampai memohon kepada Kian agar membiarkan Magnum pergi. Adegan berpindah ke Tiger, di mana Wu sudah berada di sana. Sayangnya, mereka tak bisa memenuhi permintaan Kian karena Van lebih memilih bundir. Sesaat kemudian, Kian menghubungi Wu menagih janjinya. Wu terpaksa berbohong kalau targetnya berhasil lolos dan berpura-pura tak mendengar suara Kian akibat gangguan jaringan. Kian yang merasa dipermainkan langsung mengutus Luxia menangkap Win. Meskipun sudah mengetahui fakta tersebut, Eva tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Karena pada dasarnya Kian tetaplah seorang penjahat yang harus diseret ke dalam penjara, dan Kian juga penyebab tewasnya Jack. Jika saja Kian tidak mengkhianati Magnum dan Jack, tidak akan ada perselisihan di antara mereka. Sekembalinya di kapal, Jia lagi-lagi menyampaikan keinginannya untuk pulang kampung. Sayangnya, Kian kembali menolak permintaannya. Jia langsung mengeluarkan unek-uneknya. Ia berkata, yang kau butuhkan sebenarnya bukanlah diriku melainkan senjata. Kian terdiam sejenak, kemudian menjawab akan memberinya separuh dari keuntungan bisnisnya. Singkat waktu, kabar penculikan dan kematian Susan akhirnya sampai ke Wu. Mereka bertiga harus membuat rencana untuk membebaskan Win dan korban penculikan lainnya. Karena tak bisa membawa Van, tatapan mereka tertuju ke Tiger. Ya, Tiger harus menyamar sebagai peracik. Sebelum menjalankan aksinya, Wu diminta menemui atasannya Komandan Hai. Fakta lain terungkap, bahwasanya, Wu adalah anggota polisi yang menyusup ke dalam jaringan narkoboy. Komandan secara resmi menarik Wu dari kasus Kian dan menyerahkan berkas identitas aslinya. Sayangnya, Wu sudah terlalu jauh melangkah. Apalagi saat ini, nyawa kekasihnya sedang terancam. Ia menolak perintah atasannya dan bergegas menemui Kian. Ia memerintahkan Tiger mulai bekerja saat ini juga. Namun sebelumnya, Kian yang sudah lama mengetahui identitas Wu membongkarnya di hadapan Tiger dan Win. Win terlihat kecewa mengetahui kabar tersebut. Kita beralih ke ruang lab. Bermodalkan buku catatan Van, Tiger menyiapkan racikan layaknya seorang ahli kimia. Sementara di tempat lain, Eva mulai membebaskan para sandera. Sayangnya aksinya tersebut diketahui oleh Jia. Jia langsung menghabisi para sandera. Kembali ke lab, di mana Tiger sengaja meledakkan kontainer sebagai pengalihan. Aaron langsung mengaktifkan alarm. Seluruh pasukan berpencar mencari Tiger. Tak membutuhkan waktu lama, mereka bertiga berhasil diringkus dan dibawa menghadap Kian. Kian meluapkan kekecewaannya dengan menghapus Wu dari daftar pertemanan WeChat. Lah, kok sempat ya mikirin sosmed? Ia juga menyayangkan Eva yang rela mati demi Magnum pembunuh tunangannya sendiri. Namun Eva membantah tuduhan itu. Ia melakukan ini untuk menyelesaikan tugas Jack. Ia mengancam akan meledakkan kapal tersebut jika Kian tidak membebaskan mereka. Sayangnya, Kian tidak terpengaruh dengan ancaman tersebut.
我还会去找另外一条船。 Wu dan Win langsung memenuhi keinginan Qian. Akibat ledakan tersebut, Win terkena peluru nyasar. Qian terkurung di dalam ruangannya. Eva adu sniper versus Jia, Wu versus Luxia, sedangkan Tiger versus Aaron and Friend. 繼續啊！ Qian berhasil keluar dari kontainer. Ia mendorong Luxia hingga terjatuh hanya untuk melampiaskan emosinya pada Wu. Di sisi lain, Jia harus berakhir di tangan Eva. Begitupun Tiger yang berhasil membunuh Aaron. Ia bergegas membantu Wu menghadapi Qian.去做一件徒劳无功的事。你没事吧？为了这个卧底，你还回来？我也是个卧底了。Kini tersisa Luxia dan timnya. Eva langsung memberikan tembakan peringatan. Pada akhirnya, mereka memilih mundur setelah mengetahui kematian Qian. Di akhir film diperlihatkan Komandan Hai sedang menunggu di pelabuhan. Dan, tamat. Welcome back.